Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Noviana Yoga, salah satu anggota dari kelompok 2, yang mana dari tugas kelas toksikologi akuatik, yaitu dengan nama tugas yang berjudul nomenklatur dalam toksikologi akuatik, yang mana kelompok 2 terdiri dari Uda Teguh Ramadan Putra dengan BP 16018, Uni Nadia Fadila Febrinaldi dengan BP 163025. Selanjutnya saya sendiri yaitu Fani Noviana Yoga dengan BP 17 2004. Selanjutnya ada Irsyad Aslam yaitu dengan BP 17 dengan 3022. Selanjutnya ada Aga Afdalla dengan BP 17 3012. Selanjutnya ada Citra Dara Zulfia Kencana dengan BP 18002. Ada Fajri Dwi Arya 18015. Ferry Yulia Safitri dengan BP 18032. Dan selanjutnya yaitu outline dari presentasi kelompok 2, yang mana keluaran dari bahasan yang akan dibahas pada kelompok 2 ini ada terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga penutup. Selanjutnya ada pendahuluan, yang mana pendahuluan ini memiliki latar belakang, tujuan, dan manfaat untuk slide yang ketiga ini. Latar belakangnya yaitu toksisitas merupakan kemampuan molekul atau racun yang menimbulkan kerusakan apabila masuk ke dalam tubuh dan juga terhadap organ yang rentan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi toksisitas, yaitu komposisi dan jenis toksikan, konsentrasi toksikan, durasi dan frekuensi pemaparan, sifat lingkungan, dan spesies biota penerimanya itu sendiri. Toksikan merupakan zat yang mana bisa dia berdiri sendiri ataupun dalam campuran zat, limbah, dan sebagainya yang dapat kita menimbulkan efek negatif bagi semua atau sebagian dari tingkat organisasi biologis dalam bentuk merusak struktur maupun fungsi biologisnya itu sendiri. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam presentasi dan juga pembuatan makalah yang kami lakukan, yaitu yang pertama mengetahui nomenklatur dalam toksikologi akuatik, mengetahui bagaimana pendekatan dalam pengukuran xenobiotik di perairan, dan yang terakhir yaitu mengetahui bagaimana hubungan paparan eksternal, ketersediaan hayati, dan perkiraan toksisitas. Adapun manfaat dari presentasi dan juga makalah yang akan kami buat yaitu dapat dijadikannya sebagai bahan bacaan yang mampu menambah wawasan khususnya tentang nomenklatur dalam toksikologi akuatik. Selanjutnya mengetahui bagaimana pendekatan dalam pengukuran xenobiotik di perairan dan juga hubungan paparan eksternal, ketersediaan hayati, dan juga perkiraan toksisitas. Selanjutnya yaitu nomenklatur dalam toksikologi akuatik. Secara signifikan atau secara harfiah, toksikologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang paling tua daripada farmakologi, atau yang biasa secara tradisional, toksikologi dianggap sebagai ilmu racun yang berhubungan dengan nyawa manusia, dan itu pula sebabnya bahwa toksikologi merupakan cabang dari ilmu kedokteran. Toksikologi perairan atau aquatic toxicology, yang berarti studi kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui efek yang merugikan atau efek toksik bahan kimia dan zat lain yang disebabkan oleh aktivitas manusia pada organisme air. Selain itu, toksikologi akuatik juga meneliti konsentrasi atau jumlah bahan kimia yang diyakini dapat di lingkungan air, badan air, sedimen, atau makanan. Toksisitas akut adalah suatu cara untuk menjelaskan efek merugikan suatu zat dalam waktu yang singkat, yang biasanya itu terjadi dalam waktu yang kurang dari 24 jam yang disebabkan oleh paparan tunggal ataupun ganda. Mungkin sekian presentasi dari Fani, akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Aga Abdallah BP 1710943012 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Berikut merupakan nomenklatur dalam toksikologi akuatik. Penelitian toksisitas akut perairan atau akuatik. Uji toksisitas merupakan uji hayati yang berguna untuk menentukan tingkat toksisitas dari suatu zat atau bahan pencemar dan digunakan juga untuk pemantauan rutin suatu limbah.
Uji toksisitas akut dengan menggunakan uji hewan uji merupakan salah satu bentuk penelitian toksikologi perairan yang berfungsi untuk mengetahui apakah efluen atau badan perairan penerima mengandung senyawa toksik dalam konsentrasi yang menyebabkan toksisitas akut. Parameter yang diukur biasanya berupa kematian hewan uji, yang hasilnya dinyatakan sebagai konsentrasi yang menyebabkan 50% kematian hewan uji atau LC50 dalam waktu yang relatif pendek, 1-4 hari. Toksisitas akut suatu efluen umumnya ditentukan menggunakan multi konsentrasi atau tes definitif yang terdiri dari kontrol serta minimal digunakan 5 jenis konsentrasi efluen. Sedangkan penentuan toksisitas terhadap badan air penerima menggunakan kontrol dan badan air penerima tanpa pengenceran ataupun dengan satu pengenceran. Berdasarkan kepada lamanya, metode penambahan larutan uji, maka uji toksisitas diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, klasifikasi menurut waktu, yaitu uji hayati jangka pendek atau short-term bioassay. Jangka menengah, intermediate bioassay, dan uji hayati jangka panjang atau long-term bioassay. Yang kedua adalah klasifikasi menurut metode penambahan larutan atau cara aliran larutan, yaitu uji hayati statis atau static bioassay, pergantian larutan atau renewal bioassay, dan mengalir atau flow-through bioassay. Slide selanjutnya masih nomenklatur dalam toksikologi akuatik. Uji hayati yang diklasifikasikan menurut metode penambahan larutan atau cara aliran larutan terbagi menjadi 3 macam cara antara lain. Pertama, static test adalah metode uji di mana selama uji berlangsung tidak dilakukan pergantian larutan maupun pemindahan organisme uji. Keuntungan metode ini adalah metode ini sederhana dan murah, sumber daya yang diperlukan minim, ruang tenaga dan peralatannya. Selain itu, volume sampel yang diperlukan lebih sedikit, akan tetapi ada beberapa kelemahan yang menyebabkan kerugian metode ini, terutama jika kandungan chemical oxygen demand atau COD dan biological oxygen demand atau BOD tinggi, akan menyebabkan penurunan di soft oksigen atau DO dengan cepat, memungkinkan terjadinya penguapan senyawa toksik atau adsorpsi pada permukaan labu percobaan. Selanjutnya adalah renewal test, adalah suatu metode uji di mana organisme yang didedahkan ke dalam larutan uji dalam komposisi yang secara periodik berulang selama uji berlangsung atau dengan interval waktu pengulangan setiap 24 jam. Hal ini dilakukan dengan memindahkan organisme atau replika larutan serta melakukan pergantian larutan uji. Dengan pergantian larutan, maka organisme uji akan terekspos oleh larutan segar atau baru dengan konsentrasi yang sama setiap 24 jam sekali ataupun interval waktu lain yang ditentukan. Dan yang terakhir adalah flow-through test, adalah suatu metode uji larutan yang dimana larutan ujinya diganti atau mengalir secara kontinu selama masa pengujian berlangsung. Slide selanjutnya merupakan bioakumulasi. Bioakumulasi adalah suatu proses di mana substansi kimia mempengaruhi makhluk hidup dan ditandai dengan peningkatan konsentrasi bahan kimia di tubuh organisme dibanding dengan konsentrasi bahan kimia itu di lingkungan. Bioakumulasi merupakan peningkatan konsentrasi polutan yang diikuti perpindahan dari lingkungan ke organisme pertama pada rantai makanan. Bioakumulasi terdiri dari beberapa tahap di antaranya. Pertama, pengambilan atau uptake, yaitu masuknya bahan kimia atau melalui pernafasan atau absorpsi melalui kulit pada ikan dan biasanya melalui insang. Yang kedua adalah penyimpanan atau storage, yaitu penyimpanan sementara di jaringan tubuh atau organ. Kadar bahan kimia ini akan terus bertambah di dalam tubuh organisme dan bila kadarnya sampai melebihi batas tertentu di lingkungan atau air dan udara, maka proses bioakumulasi telah terjadi. Yang ketiga adalah eliminasi. Dapat berupa pemecahan bahan kimia menjadi senyawa yang lebih sederhana, dapat dilakukan dengan proses biologik disebut dengan metabolisme. Bioakumulasi dalam suatu organisme merupakan sifat yang sangat penting dalam evaluasi bahan atau tidaknya suatu zat dan uji toksisitas. Bioakumulasi ini dimulai dengan kapasitas racun melalui biota. Hal ini menjadi sangat besar kemungkinannya apabila zat kimia yang berbahaya itu berada dalam lingkungan. Mekanisme masuknya zat kimia yang berbahaya ke dalam organisme dapat lewat pernafasan ataupun permukaan tubuh. Slide selanjutnya masih mengenai bioakumulasi.
Biota air mengambil logam berat dari bahan air atau sedimen dan pemekatannya ke dalam tubuh hingga 100 hingga 1000 kali lebih besar dari lingkungan. Akumulasi melalui proses ini disebut dengan bioakumulasi, kemampuan organisme air dalam menyerap, absorpsi, dan pengakumulasian logam berat dalam melalui beberapa cara yaitu saluran pernafasan insang, saluran pencernaan, dan difusi permukaan kulit. Pada umumnya, hubungan antara konsentrasi substansi sebuah zat pencemar di lingkungan dan di dalam jaringan makhluk hidup dinyatakan dalam parameter faktor biokonsentrasi atau BCF, Bioconcentration Factor. Jika nilai BCF cenderung berlipat ganda seiring dengan peningkatan setiap arus rantai makanan atau trophic level, maka dalam ekosistem telah berlangsung fenomena biomagnifikasi dari senyawa pencemaran tersebut. Fenomena ini tentu berdampak pada manusia. Hampir semua rantai makanan dalam ekosistem manusia adalah pemegang posisi puncak trophic level, sehingga pemegang resiko biomagnifikasi yang paling tinggi. Baiklah, saya Citradara Zulfia Kencana, nomor BP 18/1002, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Nomenklatur dalam toksilogi akuatik. Biokonsentrasi. Biokonsentrasi adalah akumulasi bahan kimia di dalam atau pada organisme jika sumber bahan kimia tersebut hanya air. Biokonsentrasi adalah istilah yang diciptakan untuk digunakan dalam bidang toksilogi akuatik. Biokonsentrasi juga dapat didefinisikan sebagai proses di mana konsentrasi kimia dalam organisme air melebihi konsentrasi dalam air sebagai akibat dari paparan bahan kimia yang ditularkan melalui air. Ada beberapa cara untuk mengukur dan menilai biokonsentrasi, yaitu Octanol Water Partition Coefficient atau COW, Bioconcentration Factor atau BCF, Bioakumulasi Factor atau BAF, dan Biodata Sediment Accumulation Factor atau BSAF. Masing-masing dapat dihitung dengan menggunakan data empiris atau pengukuran serta dari model matematika. Salah satu model matematika ini adalah model BCF berbasis fugacity yang dikembangkan oleh Dan Mackey. Faktor biokonsentrasi juga dapat dinyatakan sebagai rasio konsentrasi bahan kimia dalam suatu organisme dengan konsentrasi bahan kimia di lingkungan sekitarnya. BCF sering dinyatakan dalam satuan liter per kilogram. Rasio miligram bahan kimia per kilogram organisme dengan miligram bahan kimia per liter air. Nomenklatur dalam toksilogi akuatik. Biokonsentrasi faktor atau BCF. Biokonsentrasi faktor merupakan kecenderungan suatu bahan kimia yang diserap oleh organisme akuatik. BCF merupakan rasio antara konsentrasi bahan kimia dalam organisme akuatik dengan konsentrasi bahan kimia di dalam air. BCF sama dengan CORG per C. Dengan keterangan CORG merupakan konsentrasi logam berat dalam organisme dengan satuan miligram per kilogram atau ppm, dan C merupakan konsentrasi logam berat dalam air dalam satuan ppm. Faktor tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan makhluk hidup mengakumulasi sejumlah bahan pencemar. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai faktor biokonsentrasi diantaranya berarti suatu organisme memiliki kemampuan memekatkan logam dalam tubuhnya, sehingga berpotensi kehilangan indikator keberadaan logam di suatu lingkungan. Nomenklatur dalam toksilogi akuatik selanjutnya itu biomagnifikasi. Biomagnifikasi adalah proses yang terjadi ketika ada peningkatan jumlah bahan kimia dan racun yang terakumulasi melalui tingkat trofik rantai makanan. Biasanya dalam rantai makanan dan jaring makanan, biomagnifikasi tidak secara langsung mempengaruhi organisme hidup. Namun, paparan bahan kimia berbahaya ini dapat menyebabkan beberapa efek samping jangka panjang dan irreversibel. Berikut adalah contoh biomagnifikasi. 1. Untuk tanaman dan tumbuhan produsen. Untuk memberantas hama, pestisida, dan pupuk sedang digunakan. Ketika hewan herbivora seperti rusa, kambing, dan sapi merumput tanaman ini, zat beracun masuk ke sistem hewan ini. Kedua, ketika konsumen utama seperti rubah atau serigala memburu herbivora ini untuk makanan, bahan beracun masuk ke sistem serigala. 3. Karnivora, puncak rantai makanan. Seperti harimau mengkonsumsi serigala ini, zat beracun masuk ke dalam sistem harimau. Sekarang, jika kita membandingkan tanaman dan harimau pada tingkatan toksisitas, akumulasi zat beracun akan lebih tinggi pada harimau daripada tanaman karena harimau
memakan banyak serigala, yang memakan banyak rusa, yang memakan banyak tanaman dengan pestisida di atasnya. Jadi, tingkat racun telah diperbesar ke tingkat yang berbeda, maka sampai 3 kali pembesaran biologis. Penyebab biomagnifikasi. Yang pertama adalah kontaminan organik seperti karbon, nitrogen, dan fosfor diketahui sangat berlimpah di lingkungan alami. Sebagai aturan umum, terlalu banyak semuanya bisa sangat buruk. Akibat biomagnifikasi ini adalah organisme hidup seperti prokariota dan ganggang menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan eksponensial. Karena populasinya yang berlebihan, organisme lain mati akibat penipisan oksigen. Yang kedua adalah bahan kimia dari pupuk anorganik, herbisida, pestisida, dan fungisida. Sering diketahui mencemari tanah dan badan air melalui limpasan hujan dan badai. Selain itu, limbah industri dari pabrik dan operasi industri lainnya juga dapat berkontribusi pada pelepasan bahan kimia beracun dan logam berat ke rantai makanan. Yang ketiga adalah dalam beberapa tahun terakhir, polusi lautan karena pembuangan plastik yang berlebihan telah menjadi masalah lingkungan global yang signifikan. Misalnya suatu zat yang ada dalam plastik disebut sebagai bisphenol A dianggap sebagai salah satu bahan kimia terkemuka yang mencemari lingkungan. Yang terakhir adalah kegiatan penambangan yang menghasilkan pembuangan endapan logam berat seperti seng, perak, emas, kobalt ke lingkungan perairan. Akibatnya tingkat toksisitas bahan kimia di daerah ini meningkat pesat. Selain mencemari tanaman air, polusi logam air juga dapat mencemari sistem air minum yang mengganggu. Kontaminasi logam dianggap sebagai sulit diobati. Dampak biomagnifikasi. Yang pertama adalah penumpukan polutan, terutama dari unsur-unsur kimia yang persisten, adalah salah satu efek paling umum dari pembesaran biologis. Tumbuhan air dan ganggang dapat dengan mudah mengumpulkan bahan kimia berbahaya karena mereka memiliki kualitas yang sama dengan jenis nutrisi yang dibutuhkan organisme ini untuk pertumbuhan ganggang ini, yang berwarna merah karena pigmen xanthofil mampu menghasilkan sejenis neurotoksin tertentu yang dapat mematikan bagi organisme yang mengkonsumsinya. Gejala keracunan air pasang meliputi mati rasa dan masalah pencernaan. Yang kedua adalah sementara beberapa racun mudah dikeluarkan dari tubuh, ada juga zat-zat kimia asing yang cenderung disimpan dalam sel-sel lemak organisme. Kejadian seperti itu sangat sulit diobati karena beberapa bahan kimia ini hanya dapat dihilangkan dengan menggunakan enzim spesifik. Zat kimia tersebut secara bertahap dapat menumpuk di dalam sel-sel lemaknya dan menjadi tidak dapat dipulihkan. Yang ketiga adalah efek pada kesehatan organisme. Organisme yang terletak di tingkat yang lebih tinggi dari rantai makanan juga memiliki resiko lebih tinggi untuk biomagnifikasi. Namun demikian, penumpukan bahan kimia berbahaya ini di dalam sel jaringan hidup dapat menimbulkan resiko besar bagi kesehatan. Toksisitas kronis adalah perkembangan efek samping sebagai akibat dari paparan jangka panjang, toksikan, atau pemicu stres lainnya. Ini dapat dianggap sebagai kematian langsung, tetapi lebih umum mengacu pada titik akhir subletal seperti penurunan pertumbuhan, reproduksi berkurang, atau perubahan perilaku. Berbagai uji toksisitas dapat dilakukan untuk menilai toksisitas kronis dari berbagai kontaminan, dan biasanya bertahan setidaknya 10% dari umur organisme. Hasil uji toksisitas kronis akuatik dapat digunakan untuk menentukan pedoman dan regulasi kualitas air untuk perlindungan organisme akuatik. Uji toksisitas kronis dapat dilakukan untuk menentukan potensi toksisitas jangka panjang dari toksikan atau pemicu stres lainnya, biasanya pada organisme akuatik. Selanjutnya adalah kontaminan. Kontaminan adalah zat biologis, kimia, fisik, atau radiologis yang menjadi berbahaya bagi manusia atau organisme hidup ketika secara tidak sengaja atau sengaja dimasukkan ke udara, air, tanah, atau makanan. Kontaminan juga dikenal sebagai polusi dalam ilmu lingkungan ketika merujuk pada polusi dalam skala besar dalam kaitannya dengan manusia atau organisme hidup. Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA di Amerika Serikat telah menentukan kontaminan kepedulian atau COC sebagai zat kimia yang menimbulkan risiko yang berlebihan atau tidak dapat diterima bagi kesehatan manusia atau lingkungan. Saya Isat Aslam, BP 17-1094-3002, akan melanjutkan presentasi mengenai nomenklatur dalam toksikologi akuatik. Beberapa contoh kontaminan umum yang kita temui setiap hari, yaitu dalam air itu ada radionuklida seperti cesium, strontium, hidrokarbon aromatik polisiklik atau pH, sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan lain-lain. Di dalam air juga ada arsenik, merkuri, dan fluorida. Dan untuk di dalam tanah itu ada arsenik, asbes, dioksin, timbal, merkuri, kadmium, nitrat, fluorida, dan zat
radioaktif, dan lain-lain. Dan ada 4 jenis kontaminan yang biasanya terjadi pada air, diantaranya adalah kontaminan fisik. Secara fisik, air dengan kualitas baik adalah air yang jernih, tidak berwarna dan tidak berbau. Yang kedua itu kontaminan kimia. Kadar bahan kimia dalam air juga merupakan salah satu penting yang perlu diperhatikan. Kontaminan kimia ini dapat terjadi secara alami atau buatan manusia. Yang ketiga itu kontaminan biologi. Organisme biologi dalam air, mereka juga disebut sebagai mikroba atau kontaminan mikrobiologis. Yaitu kontaminan radiologis. Unsur kimia dengan jumlah proton dan neutron yang tidak seimbang sehingga menghasilkan atom yang tidak stabil yang dapat memancarkan radiasi neon. Contohnya kontaminan radiologis termasuk cesium, plutonium, dan uranium. Selanjutnya ada juga LC50. Pengertian dari LC50 adalah konsentrasi senyawa atau ekstrak yang dapat mematikan aktif hingga 50% dibandingkan terhadap kontrol. Pendapat lain tentang LC50 adalah suatu nilai yang menunjukkan konsentrasi zat toksik yang dapat mengakibatkan kematian organisme sampai 50%. Contohnya itu ada NOEC yaitu no observed effect concentration adalah konsentrasi tertinggi suatu zat dengan tidak terdapat efek yang teramati. No observed effect concentration is the concentration in an environmental compartment water which below an unacceptable effect is unlikely to be observed. It is typically obtained from chronic aquatic toxicity studies and terrestrial toxicity studies. Konsentrasi subletal. Konsentrasi subletal merupakan konsentrasi yang bersifat tidak mematikan secara kualitatif. Pengaruh subletal dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang terjadi pada zat-zat fisika atau kimia, mengganggu proses sel atau subsel dalam makhluk hidup sampai suatu batas bahwa kematian mengikuti secara langsung. Selanjutnya itu ada konsentrasi ambang batas. Nilai ambang batas berfungsi untuk menentukan konsentrasi perlakuan pada uji toksisitas subletal. Pengujian toksisitas subletal dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 6 perlakuan dengan masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan. Konsentrasi perlakuan uji toksisitas subletal ditentukan dengan menggunakan perhitungan Bushfire sebagai berikut. Log N per N sama dengan K log A per N. Dengan N itu konsentrasi ambang batas, dan N kecil itu konsentrasi ambang batas bawah, dan K itu jumlah interval konsentrasi. Daya racun tergantung pada kualitas dan kuantitas bahan tersebut. Dengan jumlah sedikit sudah membahayakan manusia. Tidak lain karena kualitasnya cukup memadai untuk membunuh. Untuk menghindari dampak yang diakibatkan limbah melalui udara, selain menghilangkan sumbernya juga dilakukan pengendalian dengan penetapan nilai ambang batas. Baiklah, saya Fajri Dwi Arya akan menjelaskan materi mengenai nomenklatur dalam toksikologi akuatik. Hubungan antara konsentrasi dan mekanisme bahan toksik. Hubungan antara konsentrasi dan mekanisme satu bahan kimia dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menguji frekuensi efek yang timbul pada suatu kelompok objek percobaan dengan mengubah-ubah dosis, atau mengukur intensitas kerja pada suatu objek percobaan. Kurva dosis mekanisme dapat diperoleh dengan preparat biologi in vitro sederhana, misalnya dengan mengukur kontraksi otot polos yang diberi plasmogen. Secara in vivo akan lebih sulit untuk mendapatkan kurva bersangkutan karena mekanisme 4 pengaturan. Selanjutnya yaitu xenobiotik. Xenobiotik adalah zat asing yang masuk dalam tubuh manusia seperti obat-obatan, zat kimia, zat karsinogen, dan lainnya. Xenobiotik umumnya tidak larut dalam air, sehingga kalau masuk dalam tubuh tidak dapat diekskresikan. Untuk dapat diekskresikan, xenobiotik harus dimetabolisme menjadi zat yang larut, sehingga bisa diekskresikan. Organ yang berperan penting dalam metabolisme xenobiotik adalah hati. Pada metabolisme obat yang sudah aktif, metabolisme xenobiotik akan mengubah obat aktif menjadi inaktif. Sedangkan pada obat yang belum aktif,
mekanisme simbiotik akan mengubah obat inaktif menjadi aktif. Selanjutnya, pendekatan dalam pengukuran simbiotik di perairan. Penilaian paparan merupakan tahap dari suatu penilaian risiko lingkungan. Suatu validitas kuantitatif dan penilaian risiko tergantung dari penilaian paparan dan penilaian toksisitas. Suatu exposure assessment yang terbaik adalah berdasarkan relevansi dan perhitungan dari konsentrasi bahan di lingkungan, serta beberapa aspek paparan antara lain yaitu rute paparan. Selanjutnya, dasar-dasar penilaian risiko. Dasar-dasar penilaian risiko merupakan dasar untuk mencari perbaikan dari studi kelayakan untuk mengevaluasi kesehatan manusia. Berdasarkan risk assessment within fine volume, dasar-dasar penilaian risiko mencakup unsur-unsur. Yang pertama yaitu koleksi data dan evaluasi, yang kedua penilaian pemaparan, yang ketiga penilaian toksisitas, dan yang terakhir yaitu karakteristik dari risiko. Selanjutnya, pendekatan dalam pengukuran simbiotik di perairan. Penilaian paparan meliputi cara estimasi dari potensi, frekuensi deviasi, dan pekerjaan suatu paparan polutan pada manusia. Pada penilaian paparan tersebut, yang paling penting adalah yang pertama yaitu mengestimasi paparan maksimum di lingkungan dengan pemakaian lahan di masa yang akan datang. Yang kedua, mengetahui estimasi. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya, unsur-unsur yang diperlukan dalam penilaian paparan bahan kimia beracun terhadap manusia adalah yang pertama analisis kontaminasi, yang kedua identifikasi penduduk terpapar, yang ketiga identifikasi perjalanan penting dari pemaparan, yang keempat estimasi konsentrasi pada titik paparan, yang kelima monitor data lingkungan dan prediksi bahan kimia, dan yang terakhir yaitu estimasi kontaminasi yang masuk ke dalam jalur tubuh proses analisis paparan. Baiklah, saya Teguh Ramadan Putra, BP 16109418 akan menyambung presentasi dari kelompok 2 mengenai pendekatan dalam pengukuran simbiotik di perairan. Uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut adalah uji yang menentukan efek toksik suatu senyawa dengan cara memberikan dosis tunggal senyawa uji dalam waktu singkat setelah pemijanan. Sebagian besar uji toksisitas akut dirancang untuk menentukan dosis letal medium atau LD50. LD50 merupakan dosis tunggal suatu zat yang secara statistik akan membunuh 50% umum dalam uji toksikologi akut, khususnya dengan jalur pemberian oral, dapat digunakan hewan uji seperti tikus atau mencit karena hewan ini murah, mudah didapat, mudah ditangani. Banyak data toksikologi mengenai hewan ini yang mempermudah perbandingan toksisitas senyawa. Jalur yang paling sering digunakan adalah jalur oral dengan menggunakan sonde. Jalur yang dapat digunakan sebagai pilihan yaitu parental, injeksi intravena, intraperitoneal, dermal, subkutan, dan inhalasi. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengukuran simbiotik di perairan. Tolak ukur utama ketoksikan racun memiliki hubungan erat antara kondisi pemijanan, wujud, dan sifat efek toksik yang selanjutnya dapat digunakan untuk menaksir batas aman. Tolak ukur dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tolak ukur kualitatif. Tolak ukur kualitatif meliputi mekanisme aksi toksik, jenis wujud efek toksik, sifat efek toksik, dan gejala-gejala klinis nampak pada diri penderita atau subjek uji. Yang kedua yaitu tolak ukur kuantitatif. Kekerabatan antara takaran atau lebih luasnya kondisi pemijanan dan wujud efek toksik merupakan tolak ukur dasar atau utama dengan cara bagaimana ketoksikan dapat dikuantifikasi. Jadi pada dasarnya kekerabatan antara kondisi pemijanan dan wujud efek toksik dapat dibagi menjadi kekerabatan antara takaran dan efek, serta waktu dan efek. Untuk tabel kriteria ketoksikan akut simbiotika dapat dilihat pada slide. Uji toksisitas akut dilakukan berdasarkan pedoman OECD 45 terbagi atas dua prosedur. Yang pertama, limit tes 2000. Menurut studi literatur, ekstrak etanol cair air memiliki LD50 2000 mg per kilogram BB. Maka dilakukan limit tes 2000 mg per kilogram BB. Satu hewan uji diberi dosis. Apabila setelah 48 jam hewan tersebut tidak menunjukkan mortalitas, maka diberikan dosis yang sama pada satu hewan uji lain. Angka tersebut diulangi hingga maksimal hewan uji yang digunakan adalah 5 ekor.
Pemberian dosis dihentikan apabila terdapat hewan uji yang menunjukkan mortalitas. Setelah 5 hewan uji diberikan dosis dan tidak ada mortalitas, pemberian dosis dihentikan. Semua hewan uji diamati selama 14 hari. Apabila 3 hari atau lebih hewan uji mati, maka dilakukan main test. Apabila 3 atau lebih hewan uji yang hidup, maka LD50 dari sampel adalah lebih besar dari 2000 mg per kilogram BB. Yang kedua itu limit test 5000. Limit test 5000 bertujuan untuk melihat apakah LD50 sampel berada pada rentang 2000 sampai 5000 mg per kilogram BB atau berada pada rentang di atas 5000 mg per kilogram BB. Prosedur pengujian yang dilakukan sama dengan limit test 2000. Hanya saja pada limit test 5000, apabila terdapat 3 hewan uji tidak menunjukkan mortalitas, maka pemberian dosis dihentikan. Dan LD50 berada di atas 5000 mg per kilogram BB. Apabila terdapat 3 hewan uji yang menunjukkan mortalitas, maka dilakukan main test dengan dosis tertinggi 5000 mg per kilogram BB. Baiklah, saya Wedila Safitri akan menjelaskan slide selanjutnya, itu hubungan paparan eksternal, ketersediaan hayati, dan juga perkiraan toksisitas. Di mana pertama kali paparan eksternal, paparan adalah pengalaman yang didapat populasi atau organisme akibat terkena atau terjadinya kontak dengan suatu faktor agen potensial yang berasal dari lingkungan. Paparan ini dapat dibedakan dari istilah dosis yang diartikan sebagai jumlah zat yang masuk atau berada di dalam tubuh organisme. Paparan dapat diukur dari luar, jadi belum tentu sama jumlah yang memasuki tubuh. Jenis paparan dapat dilihat dari sifat pemapar seperti zat kimiawi, fisika, biologis, atau campuran. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam melakukan pengukuran, yaitu pengambilan sampel untuk mengukur konsentrasi faktor pemapar, apa yang diukur, di mana, berapa lama, ketelitian yang dikehendaki, metode dan juga prosedur yang digunakan, serta instrumentasi yang dipakai. Selanjutnya, ketersediaan hayati, yang mana pengertiannya adalah suatu keadaan di dalam ekosistem yang merujuk ada atau tidak adanya suatu kelompok organisme atau makhluk hidup di dalam ekosistem tersebut. Ketersediaan makhluk hidup dalam suatu ekosistem memiliki peran bagi lingkungan. Ketersediaan hayati dipengaruhi beberapa hal seperti keadaan lingkungan, zat pencemar, dan lainnya. Untuk selanjutnya, pengertian toksisitas, di mana untuk mengetahui perkiraan toksisitas di lingkungan, dilakukan serangkaian penelitian maupun pengujian toksisitas. Pengujian toksisitas lingkungan dapat dilakukan dengan uji toksisitas. Data yang diperoleh digunakan untuk memberi informasi mengenai derajat bahaya sediaan uji tersebut bila terjadi pemaparan pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis penggunaannya demi keamanan manusia. Bahaya akibat pemaparan satu zat pada manusia dapat diketahui dengan mempelajari efek kumulatif. Dosis yang dapat menimbulkan efek toksik pada manusia, teratogenik, efek karsinogenik, dan mutagenik. Perkiraan toksisitas diperlukan untuk mengetahui kadar toksisitas dan juga pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Hubungan paparan eksternal ketersediaan hayati, pemaparan bahan-bahan kimia terhadap binatang percobaan biasanya dibagi dalam 4 kategori yang berupa akut, subakut, subkronik, dan kronik. Untuk manusia, pemaparan akut biasanya terjadi karena suatu kecelakaan atau disengaja, dan pemaparan kronik dialami oleh para pekerja, terutama di lingkungan industri kimia. Kategori pemaparan eksternal memiliki pengaruh terhadap efek toksisitas yang diberikan terhadap ketersediaan hayati. Pemaparan eksternal dikatakan akan mempengaruhi makhluk hidup jika suatu molekul atau zat pencemar mampu menembus membran sel dari lingkungan luar. Kategori dari pemaparan berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan hayati, di mana semakin tinggi paparan yang diberikan maka ketersediaan hayati akan berkurang. Kesimpulan dan saran dari makalah ini adalah, di mana kesimpulannya toksisitas akut merupakan cara untuk menjelaskan efek yang merugikan dari suatu zat yang dihasilkan, baik dari paparan tunggal atau dari beberapa eksposur dalam periode waktu yang singkat, biasanya kurang dari 24 jam. Dapat digambarkan sebagai akut toksisitas, efek buruk harus terjadi dalam waktu 14 hari dan pemberian zat. Salah satu yang penting pada kebijakan lingkungan adalah berperannya penilaian risiko, risk assessment, dan penilaian manajemen, risk management, dalam mengambil keputusan di bidang lingkungan. Pemaparan eksternal akan mempengaruhi makhluk hidup jika suatu molekul atau zat pencemar mampu menembus membran sel dari lingkungan luar. Semakin tinggi paparan diberikan, maka ketersediaan hayati akan berkurang.
Untuk sarannya, pembaca diharapkan dapat memahami apa saja nomenklatur dalam toksikologi akuatik yang dijelaskan dalam makalah, dan juga bagaimana hubungan paparan eksternal, ketersediaan hayati, dan juga bagaimana perkiraan toksisitas yang ada di lingkungan.